saya tanya, entrepreneurship itu barang apa ya? Kalau saya menggunakan istilah kewirausahaan, kurang keren ya, kurang keren gitu. Jadi kayaknya ya entrepreneurship lah gitu, karena bila saya juga kebetulan hampir tiap hari ngomong itu, sehingga saya mau ide menggunakan istilah itu. Lama-lama itu nanti akan tertransisi kok menjadi bahasa Indonesia. Mudah-mudahan. Ini semua Bapak Ibu sekalian adalah guru kan? Guru ya? Waduh, ini saya mau maaf. Sekarang saya terpaksa berdiri di depan forum. Biasanya Ibu Bapak sekalian yang suka. Saya pernah suatu kali ditantang orang untuk mengajar di depan anak-anak SD. Saya bilang, saya nggak sanggup. Nggak bisa. Bukan nggak bisa. Jadi ada yang ngajar SD sini kan? SD SMP setingkat itu kan? SLB. Iya, SLB tapi setingkat apa? SD. Jadi rasa hormat dan satu saya kepada Bapak sekalian. Karena sulit Pak. Saya tidak bisa. Saya kata, saya tidak bisa. Saya sanggup. Ngomong aja nanti yuk. Ada lagi maksudnya. Bagaimana? Bab 13. Ada pertanyaan? Tidak bisa Pak? Ya sudah, kalau sudah bisa ngapain saya kesini? Saya bilang. Saya itu dosen biasa dulu Pak. Bukan dosen luar biasa. Dosen biasa dulu. Mereka kan saya banyak soal. Ada yang tidur, ada yang BBM. Yang kilo, saya nggak ada ruginya gitu kan. Nah itu. Jadi pokoknya ujian lulus. Kalau saya. Cuma karena di kampus ada wajib 2% kalau masalah hadir ya. Tapi kampus kan saya Pak kelas 2 orang, kelas 50 orang sama gitu. Tapi kalau anak SD Pak, membutuhkan ini. Elemen yang saya gabungkan dari saya saling saya bentuk karakter manusia yang kuat. Nomor 1. Caranya paling sederhana, saya tidak ingin mengajari Bapak sekalian, karena itu lebih tahu untuk hal-hal seperti itu. Buat keadaan di mana mereka itu benar-benar dalam keadaan kepepet, tidak punya, ternista, tersisihkan, termarginalkan, dipinggirkan, dan mereka harus menyadari itu. Kalau perlu mereka sudah menangis banget, karena dengan begitu mereka tahu mereka harus melakukan apa. Ketika saya akan kuliah Pak, saya pamit kepada Ibu Bapak sekalian. Saya biasanya suka nangis kalau cerita ini, tapi kali ini saya tidak enggak. Bapak saya datang tahun itu, kamu berhenti kuliah. Senang saya, karena berarti Bapak saya supir beneran. Supir beneran itu nggak mau menguliahin anak. Untuk Bapak saya kata Bapak. Saya bilang, Pak, kata-kata saya, kapan saya harus berhenti? Bapak berhenti mengkosir saya. Ya kalau saya secepatnya, bulan depan kamu sudah berhenti. Zaman dulu Pak, mindset pendidikan sekolah ke kampus itu penting. Sekarang anak-anak saya nggak ada sekolah. Anak-anak saya sekarang homeschool semua. Tapi sekolah kan tidak harus dari pengertian institusi apapun. Kan sekarang namanya sudah sangat terbuka ya. Jadi mindset is the most important thing for you, Ibu Bapak sekalian, untuk mengajarkan kepada anak-anak kita. Mindset, cara pikir. Seringkali karakter itu kuat, sangat kuat. Pengetahuan bisa diambil di tempat. Proses belajar bisa dilakukan dengan pelatihan. Akses pendanaan bisa dicari dengan berbagai kreativitas. Kalau muncul ya dapat dalam PNPM Mandiri atau Bank Mandiri sekalipun. Banyak sekali akses pendanaan. Nggak punya duit bisa dilakukan berbagai cara kreatif. Tetapi ini tidak bisa karena ini dibentuk oleh Ministry Demus utama. Ibu Bapak hanya sebagai inisiator, sebagai fasilitator dari terbentuk namanya sendiri. Right? Jadi itu fundament kekuatan seseorang untuk masuk ke dunia entrepreneur yang sebenarnya. Dunia entrepreneur pada akhirnya apa Pak? Dunia mandiri Pak, di mana mereka harus hidup dengan keadaannya sendiri, berpenghasilan sendiri, hidup untuk dirinya sendiri dan menyejahterakan nanti orang lain, tetapi kemudian menggunakan network dan jaringan. Terserah kita melihatnya apa? Pengetahuan, uang, network,
Tetapi ini yang menjadi tugas ibu bapak sekalian melahirkan orang-orang mulia ini. Begitu mindsetnya, ya. Kemudian kita akan masuk kepada ide bagaimana sebetulnya yang ada di dalam ini. Saya hari ini bapak sekalian ingin membangun bersama-sama dengan bapak sekalian untuk berbicara lebih pada ranah ini, Pak. Ini adalah tools, Pak. Tetapi saya akan singgung sedikit. Saya akan masuk sekarang kepada pemberdayaan ekonomi rakyat, Pak. Karena saya lihat nanti anak-anak kita mungkin akan lebih banyak bikin elemen itu. Mereka tidak akan bikin pabrik mobil, Pak, pada saat pertama. Mereka tidak akan memasukkan uang 50 triliun, Pak, pada saat pertama. So let's do the pemberdayaan rakyat, ekonomi rakyat. Boleh? Saya akan masuk situ. Mari saya lihat. Kemudian kita akan berbicara mengenai mindset dalam pengertian itu. Kalau orang yang seperti itu diajak entrepreneurship, pasti nomor satu berpikirnya tentang dia punya duit, Pak, untuk memulai usaha. Right? Akhirnya kita akan berdebat aja, Pak. Apakah duit dulu, apakah keterampilan dulu? Duit dan keterampilan atau pasar dulu? Muter kakak orang, mari kita mulai, coba. Mari kita lihat, Pak, bagaimana ekonomi rakyat untuk anak-anak kita bermula. Mari saya akan coba kelas balik. Entrepreneurship, kewirausahaan, sebenarnya sudah muncul jauh di sebelum Indonesia merdeka, Pak. Nenek moyang kita pun sudah melakukan entrepreneurship dengan cara mereka. Yang saya perkenalkan dalam urusan saya itu adalah legacy entrepreneurship, warisan, kewirausahaan yang bersumber dari warisan, Pak. Itu budaya lama. Oke, banyak orang tua kita mulai dari membuat rendang Padang sampai kepada menganyam ikan. Legacy entrepreneurship. Tidak punya akses pasar, sekedarnya saja tujuannya untuk menopang keperluan hidup. Bukan begitu? Berjalanlah berbagai generasi, diturunkan cara menginap ikan, cara membuat rendang yang legit, dihinapkan 2 hari supaya enak. Banyak dari boga ke pesawat kerja, banyak dari kata boga, kan? Iya. Anak saya sekarang sekolah di SMK boga, Pak. Sakit. Dia nggak mau sekolah yang hebat-hebat. Tapi aku sekolah SMA internasional, kan? Jadi, I want to go to the SMK. Sakit. I want to learn the culinary international. Go, udah terserah. Hari ini pilihan di kamu. Saya bangga dari saya sekolah di SMK. Aku sedikit mobilnya sekarang SMK. Sekarang sebelum beda apa kayak dulu. Tapi gimana itu saya? Rendang legit. Kemudian diturunkan. Tapi apa yang terjadi? Tidak pernah membesar. Ya di situ-situ saja. Begitu-begitu saja. Generasi 1 turun, generasi 2 turun, generasi 3. Let's see. Sudah. Tutup buku. Kita masuk ke periode sekarang dulu, Mas Kalian. Oh, kalau legacy entrepreneur, Bapak sudah tahu nanti akan menghasilkan apa. Dari misalnya hal-hal yang berkaitan dengan boga, Bapak tahu pasaran Nusantara, ya. Kalau yang berbasis misalnya kerajinan, apa saja misalnya? Kerang. Kemudian apa lagi? Yang kuno-kuno itu, yang kuno-kuno maksudnya, belum yang sekarang. Angilan tikar, yes. Batu mulia, ya. Oke. Apu hijau, nggak bisa diekspor ke Amerika, ya. Kuno untuk menghidupi diri sendiri cukup. Tidak pernah ultra sejahtera, tidak juga prasejahtera. Ya sudah, segitu saja. Bahkan antar pulau pun mungkin nggak terlalu itu. Saya nggak tahu dulu zaman Majapahit pakai sapu hijau dari Padang atau juga ya. Karena dia bikin Mojokerto itu, karena itu daerahnya situ kan Majapahit, situ. Jadi sangat lokal.
Tiba-tiba ada penulis besar, John Naisbitt, Megatrend 2000, dia bilang, think globally, act locally. Wow, ini apa ini? Berpikir global tapi dilakukan di kampung sawah, Rawabuaya, Sidomulyo, di mana-mana itu. Wah, ini dahsyat sekarang. Kemudian legacy marketing, legacy entrepreneur berubah bentuknya. Bapak sekarang masuk pada berubah bentuk itu. Jadi ada dua kelompok elemen masyarakat sekarang kalau kita bicara mengenai entrepreneur. Dua elemen masyarakat. Ya, saya boleh pakai materi ya sedikit supaya saya tidak kebablasan atau sekian. Ke Jakarta. Dikemas, dimasukkan ke dalam kaleng. Dimasukkan ke dalam kaleng misalnya. Kemudian ada lagi Pak, saya ingat Pak, kelompok satu itu adalah orang-orang yang benar-benar ingin menjaga kemurnian. Pecel ya pecel Pak, mulai zaman Majapahit sampai sekarang ya pecel. Tidak ada modifikasi apa segala macam. Cuman ya modifikasi kasih kemangi dikit di ujungnya pecel penantian pada akhir. Satu truk lucu saya ketawa berbahaya. Ada gambar garis tulisannya bunga desa layu di kota. Kreatif, layunya di kota. Jadi ingin lagi. Jadi orang kotanya mau makan apa saja berakhir. Mau makan apa saja, mau makan anak-anaknya sendiri juga. Kelompok dua lebih kreatif. Saya ini di Bapak sekalian melahirkan entrepreneur baru itu pada kelompok dua. Tetap tidak meninggalkan legacy entrepreneur berbasis kekayaan alam, berbasis kebutuhan ketersediaan lokal, tetapi mereka mampu memodifikasi menjadi varian-varian inovasi dan kreativitas produk yang bisa diserap pasar modern dewasa ini. Lahirkanlah kelompok-kelompok kedua, meskipun kelompok satu juga tidak dilarang. Justru melestarikan kuliner Nusantara itu justru menarik. Semakin kuno, semakin tradisional, semakin mahal harganya. Yes, kalau makanan. Tapi kalau produk-produk ikutan yang sifatnya seperti aksesoris, hiasan itu tidak bisa menggunakan lagi Pak. Yang namanya batu, cekrok di Gaza lagi harus menggunakan proses fabrikasi sehingga menjadi pergola dan menjadi bahan dekorasi rumah. Mahal sekali, hasil alam juga. Sumber-sumbernya menggunakan menyerap teknologi-teknologi yang ada yang tersedia sekarang. Misalnya, sekarang BBM mahal, sudah pakai biogas, Bapak sudah tahu. Dikombinasi antara ketersediaan teknologi berbasis sumber alam lokal. Itu kuat Pak, itu resisten Pak. Itu tidak dikenai oleh carut-marut keadaan ekonomi dunia itu. Ketika krisis 98 terjadi, yang muncul adalah banyak industri-industri besar jatuh. Karena apa? Mereka banyak berhutang dengan luar negeri, banyak berdagang dengan luar negeri, tergantung hasil produknya pada luar negeri. Sementara orang-orang yang berbisnis domestik, yang kecil-kecil handal terbukti, cuma persoalannya tidak juga membesar. Pada akhirnya diam di tempat. Yang tak hentak bumi kata orang Malaysia. Pasukan hentak bumi Malaysia. Ada dari Malaysia tidak ada dia. Nah juga ada Malaysia. Masa saya tahu saya di Malaysia. Tapi mungkin ada visiting itu loh, visiting teacher, lecture ada ya? Ada. Saya soalnya mau merantau di Malaysia. Itu paling seneng naik Malaysia Airlines Pak. Kalau kemana-mana naik Malaysia Airlines, Garuda nomor 1 pasti. Dulu Garuda mulai suka telat sampai sekarang jangan telat. Kalau Malaysia Airlines itu enak bahasanya kan. Kita kan kalau mau terbang suka takut ya. Aku jatuh, bukan takut jatuh, tak turun. Aku jatuh.
Indonesia itu banyak. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah penerbangan Malaysia Airlines terbang Service from Jakarta di Kuala Lumpur. Penerbangan ini adalah penerbangan bebas merokok. Demi keselamatan penerbangan ini, hindarkan barang-barang dari laluan-laluan dan pintu-pintu kecemasan. Saya mikir apa ya? Oh, pintu darurat. Kalau kita ngomong darurat, mereka ketawa, Pak. Karena darurat itu darurat pada pintunya. Jadi kita itu dua bangsa yang merasa serumpunnya, tapi bahasanya beda. Beda itu. Suatu kali saya ada tamu dari Malaysia di Indonesia, saya golf tak? Golf tak? Ayo kita golf. Saya gitu, kebetulan dia saya tanya golf. Saya jemput ya, oke Pak, jam 9 dia bilang. Setengah 9 saya diem di depan rumah sama baca Quran. Kata istri kamu, tak di golf, dijemput golf. Jadi 9 beras berangkat, nggak datang juga. Tiba-tiba dia telepon, sekarang golf tak? Jadi Pak Bapak di mana? Saya di depan golf. Loh, katanya kamu mau jemput saya? Iya, saya jemput. Tunggu dulu Pak. Stop Pak. Speak English Pak. What do you mean by jemput? Jemput apa? Maksudnya, ya? Mengundang. Saya undang, saya bayarin, kita ketemu udah mangkok. Saya jemput, dia datang ke rumah, jemput saya ke jalan. Different. Ya, lain bahasa, berhati-hati Pak kalau mau berbisnis seperti itu. Saya tungguin di rumah, kalau kita ngomong kocok, mereka bilang ngomong hantu bungkus. Apa sempat bungkus hantu, ada hantu aja kita lari. Dibungkus. Kasih staples lagi ya Pak. Kasih kerabu dari bawah. Gersik. Iya. Angkatan Darat pasukan hentak bumi. Iya, hentak bumi. Pasukan hentak bumi. Tapi yang parah itu Angkatan Laut. Pasukan basah kuyup. Sudahlah. Jadi, ya sudahlah. Pada akhirnya, kalau kita bicara mengenai kelompok kedua ini, yang dibutuhkan hanya dua hal, yaitu inovatif, kreatif. Bapak tahu ini tongkat? Ya semua orang tahu ini tongkat. Salah pertanyaannya. Aku guru salah. Bapak sekalian, ini tongkat. Apa kira-kira yang unik dari tongkat ini Pak? Mari berikan 3-4 elemen yang Bapak ketahui dari tongkat ini. Paling nggak Ibu lihat lebih dahulu. Nomor 1, kepala bebeknya unik, cocok dengan pas rencana pegangan tangannya, sehingga fungsional dan sekaligus fancy. Apa namanya? Ya. Nomor 2, stylish. Nomor 2, berkesan mahal atau murah? Mahal kesannya. Soal murah mahal urusan saya Pak. Ya. Berkesan mahal. Ingat Pak, jadi entrepreneur harus membuatnya seperti itu Pak. Nomor 3, apa Pak? Berkarisma. Apa Pak? Oh karisma begini Pak. Nomor belakang Pak. Tongkat komen, komentar. Oh kalau pakai tongkat berkarisma ya. Terima kasih Pak, saya mau pakai aja sedikit. Berarti ada nilai tambah. Pegang tongkat harus memberi manfaat, nilai manfaatnya, tapi nilai juga tadi bilang bahwa stylish, lifestyle, tapi sekaligus juga punya karisma. Baik, lagi, depan. Berpikir ayo Pak, berpikir ayo, daya eksplorasi. Mari kita sama-sama berpikir mengenai apa yang ringan, oke. Sehingga apa? Udah di bawah ya. Tapi nggak praktis Pak, nggak bisa masuk ke dalam tas. Apa ya Bu? Ibu jangan matahin tongkat saya. Ya baik. Dilipat, nggak bisa dilipat. Ya Pak, dilepas. Tapi bisa
bisa masuk kas. Nilai jual. Yes, bisa dibuka kepalanya. Isinya apa? Mari kita lihat di sana. Bisa keris, bisa rokok, betul. Obat, kalau bapak-bapak bersepuh itu tidak jauh dari obat, Pak. Masa pipis? Obat lah ini. Obat sakit darah tinggi, obat apa gitu. Jalan si kakek ini ke rumah cucunya. Bukan sampel urin ini. Sampel urin kan. So, apa lihat manfaatnya? Manfaat, fungsi, fancy, berkesan mahal, punya legacy keunggulan kepada wibawa. Nilai jualnya cenderung tinggi, saya juga nggak tahu tinggi banget apa enggak. Yes, berarti pakai. Terima kasih Pak. Kalau saya pakai agak jauh. Hati-hati pakai murah, kalau saudara pakai lumayan kan. Iya, kalau gitu. Jadi orang seperti kita mungkin lebih suka pakai ini daripada pakai yang biasa-biasa misalnya. So, ini yang disebut kreatif inovatif. Orang semua tahu yang namanya tongkat ya tongkat Pak. Fungsinya buat menyangga badan, buat gaya-gaya dikit boleh. Tapi biasanya untuk menyangga badan. Tidak terpikir saya ini beli di Afrika Pak. Saya tidak pernah melihat orang Indonesia bikin kayak gini, mungkin karena keterbatasan saya lihat. Tapi ajarkanlah kepada anak didik Bapak Ibu sekalian berpikir seperti cara membuat ini. Tongkat mah tongkat. Dari dulu sampai sekarang ya tongkat. Tetapi kemudian tongkat itu memiliki manfaat-manfaat ganda. Pasti punya nilai yang lebih tinggi. Maaf saya belum saya. Biasa SBY juga telepon Pak. Ini pasti sekarang nih Pak Jokowi. Jokowi yang kedua kenapa kalah kira-kira? Menang ya? Iya, menurut saya menang karena kan yang kedua kan diselenggarakan di Solo Pak. Kan home and away kan. Kalau yang pertama di Jakarta, yang kedua di Solo. Final kan? Sepak bola itu kan final. Pertama di Jakarta, kedua di Solo. Oh, dukungnya. Dukung. Oh iya. Oh ya kan Jakarta kan di sini. Atau banyak. Oh, asik. Seluruh Indonesia ya. Yang jauh dari Jakarta, yang paling jauh dari Jakarta? Papua. Oh, oke. Tapi kok agak lain? Sulawesi ada di Papua. Oh, itu perkumpulan etnis itu keragaman Indonesia ya. Papua jauh nggak? Papua ke sini. Raja Ampat. Atau ke sana. Di apa di mana? Jayapura. Blok berapa? Lebih blok. Aman atau ya? Itu kok. Jayapura paling jauh ya. Contoh paling jauh ya. Oke kan? Aceh. Iya Bu? Ya. Saya lanjutkan. Jadi kreativitas tidak harus berpikir kita punya pengalaman Pak. Bagaimana bangsa kita punya pengalaman pernah membuat pesawat terbang kan? Apa yang terjadi dengan pesawat terbang kita? Ngapain dong? Jalan. Waktu prototip pertama dilahirkan itu diberi nama apa ya? Oleh Presiden Soeharto. Belum ada kaca. Tetuko itu gadget kaca yang masih baru belajar, masih kecil. Kemudian nanti masuk ke kawah candra di muka, dibentuk, diciptakan, dikreat, kemudian dia bisa menjadi orang saktiman berat. Kira-kira gitu ya. Tetuko. Orang kusir. Oh, galak laku karena namanya tetuko. Sing tuku rata teko, sing teko rata tuku. Tahu artinya?
Yang datang nggak pernah beli, yang beli nggak datang. Sing kekurangan, sing orang itu, orang Indonesia itu paling kreatif kan. Nama dalam entrepreneurship juga. Ketika Yowa mengajarkan nama, jangan nama abal-abal, nama bersahaja, nama seenaknya, nama itu harus digaya, jual, yes. Masa bikin perumahan villa kesedihan ya, karena Innova apa Toyota Innova itu kalau dijual di California Pak, saya jatuh kelas 9. Kenapa? Nova itu artinya gagal. Dalam bahasa apa namanya slangnya orang Meksiko, mau beli mobil tidak mogok gitu, seri mogok. Jadi be careful with naming, harus internasional atau nasional, tergantung orientasi produk itu. Soalnya kalau kita tidak benar dalam itu jadi bahan ngedekan orang. Ingat pesawat kita itu ketika sekarang bikin panci, orangnya seperti itu. Padahal itu ada kebanggaan bangsa kita. Kebetulan dulu kemudian salah urus, bahkan nggak diurus sekarang itu. Jadi don't think big, tidak perlu berpikir terlalu besar melahirkan sebuah ide, tapi sebenarnya di sekitar kita banyak sekali hal-hal yang sederhana. Waktu itu namanya C235 ya. Namanya dari 235 itu dibikin versi militer, kemudian dengan Thailand kita tukar beras ketan, dengan Malaysia kita tukar proton saga, ya mobil segala macam untuk mendapatkan saluran masyarakat. Ternyata nggak jalan juga sekarang Pak. Ya, satu versi militer masuk Pak ke Thailand, ada insiden masuk ke Thailand. Cek ketahuan sama radar, langsung ketahuan. Begitu masuk perbatasan langsung ketahuan. Komandan radar, jenderal, lapor. Ada apa? Ada pesawat penyusup masuk. Coba kamu identifikasi, kata jenderal. C235 jenderal. Dari mana tuh? Indonesia. Minta perintah jenderal. Mau ditembak apa enggak? Gak usah. Kenapa? Biarin nanti jatuh sendiri. Itu karenanya orang Indonesia. So be careful dengan mengkreat sesuatu karena pada akhirnya nanti jadi bahan ledekan. So Bapak memulai dengan hal yang sederhana. Jangan berpikir besar kepada anak-anak kita, tetapi yang penting kreatif dan inovatif. Inovasi merupakan inti dari penemuan-penemuan baru. Inovasi penemuan-penemuan baru yang kalau bisa sama sekali berbeda dari induknya. Jadi turunan varian inovasi itu baru. Kalau kreatif lebih kepada turunan-turunan baru yang dimodifikasi di sekitaran. Maka dua-dua itu harus berdampingan antara kreatif